Halo, perkenalkan nama saya Pandu Aji Wirawan dari panduaji.net. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang cara membuat custom shape rig. Buat teman-teman yang mengikuti blog saya di panduaji.net mungkin sudah membaca artikel saya tentang tutorial Blender custom shape rig. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih detail dalam bentuk video supaya teman-teman yang masih kebingungan dengan teks yang saya tulis ini bisa lebih paham dan bisa melihat secara langsung apa yang sebenarnya saya maksudkan dalam tutorial ini. Fungsi utama custom shape rig adalah untuk mempermudah animator dalam menggerakkan karakter tersebut. Karena biasanya custom shape rig yang digunakan adalah bentuk rig itu dirubah sesuai dengan fungsi kontrol tersebut, sehingga seperti pada gambar ini, ketika mata ini saya pindahkan, otomatis akan merubah pandangan mata. Begitu pula dengan yang bagian bawah ini yang akan digunakan untuk menggerakkan objek ke depan, ke belakang, ke samping maupun ke atas. Ya. Pada tutorial ini saya akan membuat sebuah custom shape rig untuk controllernya. Jadi pertama-tama saya membuat custom shape rignya dulu. Saya buat dari sebuah mesh circle dengan jumlah vertex 8, file type-nya nothing, supaya tidak ada yang memenuhi tengah-tengahnya. Oke. Selanjutnya saya masuk edit mode dengan menekan tab, saya seleksi ketiga ujung sudut ini, kemudian shift D, X, dua ujung sini saya pertemukan dengan menekan F, kemudian saya subdivide supaya ada titik tengahnya ini. Oke, saya agak majukan sedikit titiknya ini, sedikit saja. Oke, seleksi keseluruhan, mungkin segini cukup. Seleksi semua vertex-nya, kemudian tekan shift D, geser pada sumbu X, tekan X, rotate 180. Oke. Setelah itu kita atur kurang lebih posisinya biar sama. Seleksi keduanya, shift D, R90. Oke. Jadi akan membentuk simetris. Apabila terlalu besar bisa dikecilkan dengan scale. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sebuah armatur single bone yang akan kita rubah bentuknya menjadi shape rig ini. Oh ya, untuk mempermudah kita harus memberi nama objek ini supaya lebih mudah untuk diatur apabila kita bekerja dengan banyak bone. Oke, saya gunakan nama di bagian properties ini dengan nama pindah objek misalnya. Oke. Selanjutnya saya masuk edit mode pada bone yang terseleksi, pilih aktif data to display ini, gambar tulang, aktifkan aksis. Nah, dengan begini teman-teman bisa tahu aksis dari bone yang kita miliki. Selanjutnya kita harus tahu aksis dari objek ini dengan menekan buka data ini, kemudian tekan aksis. Nah, aksis antara bone dan shape harus sama. Apabila tidak sama akan terjadi perbedaan gerak. Ketika kita geser ke atas, maka bone akan bergeser ke samping, maupun sebaliknya. Ketika kita ingin memindahkan di sumbu Y, maka ini akan bergerak ke sana padahal keinginan kita untuk naik. Oke. Untuk itu kita samakan posisinya di mana Z mengarah ke garis hijau ini, atau sumbu Y pada global, dan Y itu mengarah ke atas. Pertama-tama kita seleksi objek shape-nya, kemudian masuk edit mode. Kita ingat-ingat bahwa Y berada di atas. Untuk itu kita masuk edit mode, seleksi semuanya,
kemudian rotate pada sumbu X sebesar 90 derajat. Oke. Oke, dengan begitu posisi sumbu Z tetap di atas. Ini kan. Nah, selanjutnya dalam objek mode kita rotate lagi X 90. Oke. Dengan begitu akan sama, bukan? Jadi antara shape key custom shape dengan bone yang akan kita rubah itu sama. Selanjutnya saya akan memindahkan objek ini ke layer lain supaya tidak mengganggu. Oke. Selanjutnya pada objek ini kita buka pada bagian gambar tulang, kita masuk di pose mode. Oke. Di pose mode ini kita ubah custom shape menjadi pindah objek. Oke. Pindah objek, tampil aktifkan wireframe, dan kita bisa akhirnya dengan begitu tulang tadi menjadi bentuk objek yang kita sembunyikan di belakang. Nah, kenapa saya sembunyikan di layar terakhir? Supaya ketika kita menggerakkan ini, kita tidak terganggu dengan objek ini. Kita bisa, meskipun kita pindahkan ke atas, dia tidak akan berpengaruh di sini. Karena sistem kerjanya objek bone ini hanya mengambil visual dari shape yang kita buat. Nih. Dan pastikan bahwa sumbu aksis sudutnya aksisnya ini benar-benar sama supaya tidak terjadi miss saat kita menggerakkan objek bone ini pada pose mode. Nah, mungkin cukup sekian tutorial ini, mungkin termasuk sederhana sih, tapi akan sangat membantu buat teman-teman yang kesulitan dalam melakukan rigging. Mungkin karena banyak adik kelas saya bertanya, bagaimana sih mas caranya bikin supaya riggingnya itu bentuknya nggak tulang dan bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin video tutorial ini bisa jadi jawabannya. Oke, semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman belajar bagaimana membuat custom shape rig di Blender sehingga rigging yang dihasilkan itu tidak berbentuk tulang, tapi berdasarkan bentuk berdasarkan fungsi dari masing-masing shape atau rigging tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan ikutin terus panduaji.net untuk mendapatkan berbagai macam tips dan trik serta tutorial Blender yang semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang mengikutinya. Good luck dengan